Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat jumpa kembali buat mitra muslim, pencinta channel Satriani Wisata. Dan kita berjumpa lagi tepatnya di bulan suci Ramadan tahun 2021 Masehi. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini yang masih dalam kondisi pandemi akan dihapus dan pahala-pahala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra muslim, pada kesempatan spesial Ramadan ini kami coba menyajikan topik tentang hadis-hadis Baitul Maqdis. Ya, kita tahu bahwa Baitul Maqdis atau Palestina saat ini masih di bawah kungkungan jajahan dari Israel atau Zionis Israel. Nah, kami ingin mencoba membawakan beberapa hadis secara serial, yaitu tentang yang berbicara tentang Baitul Maqdis. Mudah-mudahan bisa terkumpul 10 atau 15 hadis yang bisa kami jabarkan, kami syarah, kami presentasikan, kami sosialisasikan, kami edukasikan kepada mitra muslim di channel Satriani Wisata untuk memberikan kekuatan hati nurani kita, kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Baik, hadis pertama yang saya mau coba bawakan adalah hadis tentang Masjidil Aqsa dan kiblat pertama umat Islam. Saya ambil dari sebuah hadis Anil Bara'i radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma qadimal Madinah shalla qibala Baitil Maqdisi sittata asyar au sab'ata asyara syahran, muttafaqun alaih. Hadis pertama ini tentang Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Diriwayatkan oleh Bara, ya. Anil Bara, bukan Barra tapi Bara. Nanti mungkin dibantu gambar atau redaksinya. Bara ini yang meriwayatkan hadis salah satu termasuk sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Ketika perang Badar, sahabat ini atau Bara ini ingin ikut peperangan, ingin ikut berjihad. Hanya saja pada saat itu usianya masih terlalu muda, ya, di bawah 12 tahun, maka Bara dilarang dan dikembalikan lagi untuk tidak ikut perang Badar. Sementara Al-Bara juga merupakan seorang yang fuqaha, faqih, mengerti tentang beberapa tentang fikih. Kemudian dia juga meriwayatkan hampir 300 hadis, ya, 300 hadis. Dan Bara ini wafat pada usia atau pada tahun 72 Hijriah, ya. Jadi cukup lama Bara ini hidup bersama Rasulullah SAW, sehingga salah satu hadis yang diriwayatkannya adalah hadis tentang kiblat pertama. Karena awalu maqadimal baginda, jadi ketika pertama kali baginda Rasulullah SAW pertama kali hijrah dari Mekah ke Yasrib, karena saat itu namanya Yasrib bukan Madinah, ya. Qadimal Madinah, datang dari kota Mekah ke Madinah. Sholat, dia melakukan sholat qibala Baitil Maqdis sittata asyar au sab'ata asyar. Jadi ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Rasulullah melakukan sholat itu menghadap ke kiblat. Kiblatnya di mana? Yaitu kiblatnya di Baitul Maqdis atau di Palestina saat ini. Selama berapa lama? Dalam hadis ini tuangkan sittata asyar au sab'ata asyar. Mitra muslim. Jadi ini hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti ada Bukhari dan Muslim, ya. Bukhari dan Muslim. Ada juga redaksi lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, kemudian Baihaqi dan Imam Ahmad juga. Jadi banyak redaksi ini. Kedatangan baginda Rasulullah SAW dari kota Makkah ke Madinah itu bisa dikategorikan setelah 13 tahun Rasulullah berada di Mekah atau masa kenabian, ya, setelah Nabi menerima kenabian
tentunya pada usia ke-40, kemudian pada usia ke-50-an, 52, 53 beliau hijrah ke kota Madinah. Dan dalam hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah melakukan kiblat pertamanya, yaitu bukan ke Ka'bah tetapi ke Baitul Maqdis selama sittata asyar atau sab'at asyar, 16 atau 17 bulan lamanya, sekitar 1 tahun lebih lah ya. Jadi ketika Rasulullah berada di Madinah beserta jamaahnya, beserta kaumnya, kaum Muhajirin dan Ansor, memang kiblatnya itu adalah kiblatnya ke Baitul Maqdis, bukannya ke Mekah. Apakah Rasulullah di Mekah sholat gitu. Dan sholatnya juga menghadap ke Baitul Maqdis, walaupun memang Rasulullah saat itu tidak menginginkan kiblat sholatnya itu adalah ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kalau katakan ini adalah Ka'bah, katakannya Ka'bah, di sini adalah Hajarul Aswad, di sini adalah rukun Iraki, kemudian antara rukun Iraki dengan rukun Syami ini kan ada Hijr Ismail, kemudian di sini adalah rukun Yamani, baru kemudian di sini rukun Syarqi atau Tenggara ya, yang ada apa namanya Hajar Aswad, setelah itu pintu Ka'bah. Jadi Palestina itu di mana? Di rukun Syami ya, di rukun Syami. Sehingga Rasulullah ketika melakukan sholat di Mekah pada saat itu, dia melakukan sholatnya berdirinya bukan di sini gitu, karena Ka'bahnya berarti di pantatnya, tapi Rasulullah melakukan sholat di sini mengarah ke Syam, karena Syam ada di utara. Jadi Rasulullah melakukan sholat di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani yang biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah dalam tawaf, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi di antara dua ini. Jadi Rasulullah juga pada saat berada di Mekah dan peristiwa Isra Mi'raj juga pada saat itu kan berada di kota Mekah, melakukan sholat, dan sholatnya tentunya saat itu adalah sholatnya Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim, dia sholat. Nabi Ibrahim kan zaman Nabi Ibrahim sholatnya 2 kali kan, 2 kali pada saat pagi dan pada saat menjelang maghrib 2 kali. Nah setelah turun apa namanya perintah Isra Mi'raj yang kita kenal dengan peringatan Isra Mi'raj, maka waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu yang sekarang kita laksanakan itu, setelah itu Rasulullah tetap melakukan sholat 5 waktu. Jadi merubah sholatnya Ibrahimi pada zaman nenek moyangnya menjadi sholat. Kembali ke hadis, jadi sebenarnya Rasulullah sudah sholat lebih dari 17 atau 16 bulan yang tertera dalam hadis ini. Oleh karena itu di sini penekanannya adalah bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika berada di Madinah, dia melakukan sholat selama 16 sampai dengan 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa penekanannya di sini? Karena begini, kalau saja ini Mekah, di sana adalah Syam, dan antara Mekah dan Syam ini dia harus melewati kota Madinah atau Yathrib. Berarti kalau Rasulullah menghadap ke Ka'bah sudah tidak bisa lagi seperti waktu Rasulullah berada di Mekah. Maka Rasulullah ketika berada di kota Madinah Al-Munawwarah atau kota Yathrib, maka Rasulullah menghadap tetap ke Baitul Maqdis, yaitu ke utara, sementara di belakangnya adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kenapa Baitul Maqdis begitu berperan? Tentunya ini ada isyarat pada kita sekalian bahwa hikmah daripada hadis ini, tidaknya sah atau sahnya sholat itu tidak lain adalah harus menghadap ke kiblat. Dan kiblat sekarang kita adalah kiblat ke ke Ka'bah ya, bukan lagi ke Baitul Maqdis. Nanti ada hadis lain yang mengatakan bahwa kita melakukan sholat sekarang adalah kiblatnya ke Makkah Al-Mukarram. Hikmah kedua, kenapa harus Baitul Maqdis? Karena Palestina merupakan suatu sejarah yang sangat panjang ya, sangat panjang dan punya keistimewaan yang luar biasa. Insya Allah pada hadis-hadis selanjutnya kita bisa kupas tentang Baitul Maqdis. Tapi hari ini kita hanya
ingin meletakkan dasar fondasi pertama bahwa Baitul Maqdis jangan sampai dilupakan. Karena Rasulullah juga pernah melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, artinya Maqdis mempunyai dan memiliki keistimewaan yang luar biasa yang harus kita gali. Walaupun kondisi saat sekarang ini adalah di bawah kekuasaan Zionis Israel. Jadi hikmah kedua dari hadis ini tentunya memberikan kekuatan hati nurani kita bahwa kecintaan kita bukan saja kepada bait Allah yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang dibangun setelahnya tentunya, tapi ada satu masjid lagi yang harus kita ingat dan harus terpatri dalam hati kita, yaitu Baitul Maqdis yang ada di kota Yerusalem, Palestina. Demikian mitra muslim, kupasan ringkas tentang hadis-hadis Baitul Maqdis lewat channel Satrian Wisata. Mudah-mudahan hadis pertama ini dapat bermanfaat untuk kita, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih syiar lagi mendakwahkan kepada muslimin di antero dunia, termasuk khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand atau Patani. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terus kita gali tentang keberadaan negara yang saat sekarang ini berada di bawah Zionis Israel, yaitu Palestina. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Catriani TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa tonton ya kalau pengen tahu.